Bersyukur pada Tuhan hari ini kita bisa berjumpa lagi. Tema yang kita mau pelajari hari ini, tema yang sehari-hari kita pasti alami. Hidup ini harus mengalami pemulihan. Saya ulangi, hidup ini harus mengalami pemulihan. Kenapa mesti dipulihkan? Kita melihat dulu arti kata pemulihan atau dipulihkan. Saudara, secara umum kata dipulihkan itu artinya disembuhkan. Ya, karena kita sering menghadapi sakit penyakit. Nah, kata dipulihkan itu kalau dalam bahasa teknologi, ya seorang punya HP, punya komputer, pokoknya barang-barang yang pakai komputer pasti akan selalu kalau digunakannya banyak restart. Ya. Maka itu HP yang hang, tahu kata hang ya. Hang itu dari bahasa Inggris artinya gantung atau ganjal. H-A-N-G, hang. Itu dari bahasa Inggris, artinya gantung atau terganjal. Ya, terima kasih Sarbin. Recovery, restart. Nah, kalau HP saudara ada masalah, komputer kita ada masalah, jangan dipaksa dipakai. Matikan dulu, off-kan dulu. Tunggu berapa saat, lalu hidupkan kembali. Nah, itu namanya restart, diulang dari awal. Supaya semua komponen di dalam komputer itu istirahat sebentar. Nah, itu artinya dipulihkan, disembuhkan, ya, recovery. Ada juga kata reformat. Ya, kenapa direformat? Harus dikembalikan ke format bentuk semula. Nah, itulah hidup. Waktu kita dilahirkan, ya secara umum kita ini sempurna. Ya, waktu kita dilahirkan sempurna. Karena belum kenal dunia ini bayi-bayi itu. Nah, ketika bayi-bayi ini bertumbuh, hidup, nah saudara, jangan anggap bayi-bayi nggak pernah terluka. Salah besar. Bayi-bayi justru banyak terluka. Nah, luka hatinya para bayi itu sangat pedih. Kena apa? Mereka hanya menerima, ya, apa yang dibuat oleh orang lain. Bayi-bayi yang terluka itu tidak pernah bisa memilih untuk mau dilukai atau tidak. Kalau kita yang sudah dewasa, ya, kita bisa menghindar, kita bisa memilih untuk tidak menerima luka hati itu. Betul enggak? Contohnya, kita lagi ngomong-ngomong beberapa orang. Tiba-tiba ada salah seorang dari kita bicara itu mulai nyerang. Kata-katanya mulai kelihatan tajam. Nah, kita bisa minggir, nggak usah dengerin, ngapain, daripada ngotorin hati. Tapi bayi-bayi nggak bisa, karena mereka nggak berdaya untuk bicara. Maka itu sumber luka hati manusia. Itu paling banyak terjadi ketika kita masih bayi. Mendengar suara yang keras, bentakan mama ke papa, papa marah ke mama di depan bayinya. Jangan anggap bayi itu nggak ngerti. Saya buktikan. Siapa yang memberitahu bayi-bayi? Begitu ayah ibu bertengkar, perhatikan ya. Begitu ayah ibu bertengkar, nggak ada bayi yang maaf loh, nggak ada. Begitu bayi-bayi mendengar suara teriakan mama, suara teriakan papa, bayi itu ikut menjerit, menangis. Tangisan bayi, jeritan bayi itu artinya stop, aku nggak mau papa mama bertengkar. Bayangkan saudara. Tapi dasar dua bleknya papa mama, egoisnya papa mama, sombongnya, gengsinya papa mama.
makin kencang bayi kita menangis, maka kita makin kencang teriak juga. Apalagi kalau itu dilakukan hampir tiap malam. Jam bayi ini tidur, tapi dua bajingan ini ribut terus. Maaf saya berkata kasar. Sadar enggak? Membuat bayi kita terluka. Luka mentalnya, luka. Jangan dianggap enteng bahwa bayi-bayi itu nggak ngerti apa-apa. Ngerti, saudara, ngerti. Tuhan tolong kami. Iya, betapa jahatnya jika kita orang tua menyiksa bayi. Nah, karena kita beranggapan, bayi nggak ngerti kok. Jangan. Tahun 80-an akhir, saudara, ada penelitian ya yang dilakukan oleh para psikolog anak. Nah, waktu saya menemukan penelitian itu, dari hari itu sampai hari ini, saya memperhatikan bayi-bayi. Maka itu orang tua yang suka bertengkar bertobat ya. Ya tapi gimana gak bertengkar? Dia jengkelin, dia begini. Nah, sudahlah, stop. Ampuni, ampuni. Oh betul ini. Di Facebook saya, Instagram saya, ada banyak emotikon orang nangis, wajah nangis. Betul, kasihan bayi-bayi itu. Nah, begini penelitiannya. Kira-kira ada 5-7 bayi ya yang di bawah usia 5 bulan. Jadi betul-betul bayi. Nah, dibawa keluar dari rumah mereka. Entah digendong atau biasanya luar negeri pakai kereta dorong itu. Nah, ketika mereka diarahkan ke satu jalan, ya, misalnya begitu keluar rumah ke arah kiri, ya, ke arah kiri. Nah, 5 bayi ini begitu hari pertama mereka keluar ke satu jalan yang mereka belum pernah lewat, dimonitor. Ternyata bayi ini gelisah. Wih, dari mana taunya gelisah? Wajah mereka, mata mereka. Orang Jawa bilang jelalatan. Lihat kiri, lihat kanan, lihat ke atas. Nah, di situ para peneliti mulai ngecek kenapa ya gelisah. Ya nggak terlalu jauh, cuma berapa puluh meter saja. Terus diajak balik. Ya, diajak balik. Nah, kegelisahannya mulai turun. Udah, besok pagi dilakukan hal yang sama. Ke arah yang sama seperti kemarin. Kegelisahannya mulai tenang, mulai kurang. Ya. Nah, begitu pula balik. Mulai tenang lagi. Hari ketiga ada perubahan di wajah mereka yang tegang, yang gelisah. Mereka mulai tenang wajahnya. Lihat kiri, lihat kanan. Nah, ini para peneliti meneliti, kenapa ya? Kenapa bisa begitu? Woi, pengantin baru dari kerajaan gabung, senang sekali Bapak Nak. Jadi ya, mulai tenang. Hari keempat total tenang. Lihat kiri, lihat kanan. Sesekali mereka senyum. Jeff, senang sekali papi kamu gabung. Ya, tenang bayi ini di hari keempat. Hari kelima, wah, begitu dibawa keluar rumah belok ke arah kiri, bayi-bayi itu mulai senyum. Nah, para peneliti meneliti, kenapa ya? Belum tahu. Hari ke-6, arah perjalanan dirubah. Misalnya ke arah kanan. Begitu berubah ke arah kanan, ini bayi-bayi ini gelisah dan tegang. Seperti hari pertama 6 hari yang lalu. Wih, matanya lihat kiri kanan, ke atas ke bawah. Wajahnya wajah tegang betul. Rudi, siap ya kamu punya anak nanti ikut dengar pelajaran papa ini. Mereka lihat kiri kanan matanya. Sudah sekian puluh meter balik sama.
Hari kedua, rute yang sama ke kanan tadi. Masih gelisah. Tapi sudah mulai menurun. Sekian puluh meter balik lagi, mulai tenang lagi. Nah, hari ketiga ya ketiga. Sudah mulai tenang. Lihat kiri, lihat kanan. Sudah mulai ada kelihatan senyum. Begitu pula pas balik lagi, mulai tenang. Hari keempat, para peneliti melihat wajah bayi ini nggak tegang sama sekali, bahkan mulai senyum. Hari kelima, mereka mulai cerah. Saudara dengar ya, ini penelitian. Saya bersyukur Tuhan tunjukkan saya sebuah penelitian itu. Nah, sayangnya sampai hari ini saya lupa itu buku apa, siapa penelitiannya, di negara mana. Tapi saya tahu bahwa itu fakta, itulah kebenaran. Saudara, maka para peneliti menggodok semua hasil rekaman kejiwaan bayi-bayi ini. Saya percepat karena waktu. Dengar ya para mama yang mengandung, penting sekali. Maka itu anak-anak yang masih anak-anak terus kalian menikah karena free sex. Aduh, kasihan anak-anak kalian. Aduh, Tuhan tolong kami. Maka itu tolonglah papa mama, ayo kita menjaga anak-anak kita. Begini hasil penelitiannya. Ternyata bayi-bayi itu memperhatikan warna. Catat ini, warna. Jadi hari pertama mereka keluar ke arah kiri. Misalnya di sebelah kiri mereka lihat ada gedung warna biru. Di sebelah kanan lihat gedung warna putih misalnya. Maju lagi gedungnya berubah warna hijau. Lihat kanan lagi, kok ada warna merah lagi. Sepanjang perjalanan itu, karena bayi-bayi ini belum pernah lewat daerah itu, maka itu mereka anggap asing. Aku di mana ya? Aku mau dibawa kemana ini? Ini tempat apa ini? Kan nggak tahu dan mereka nggak bisa ngomong. Ini loh, kalau kita jahat kejam menyiksa bayi-bayi. Nah, waktu jalan balik, rekaman masih ada. Oh, yang tadi warna ini sebelah situ, warna itu sebelah kanan, warna ini sebelah gini. Nah, besok rekaman itu sudah tersimpan di memori para bayi itu. Begitu besok hari kedua diajak keluar. Oh ya, warna merah sebelah kiri, sebelah kanan ada warna putih, lalu warna biru. Nah, bayi itu mulai mikir, oh aku ingat, kemarin lewat sini. Begitu pula baliknya. Hari ketiga diajak keluar lagi ke rute yang ke arah yang sama. Mulai tenang. Oh, aku sudah tahu. Aku sudah familiar. Aku tahu. Joyce, ini belajar ya untuk anak-anak ini Joyce. Ini anak saya yang guru TK, playgroup. Nah, belajar melihat bayi-bayi ini. Begitu hari ketiga, really, terima kasih, ini hamba Tuhan, gembala sidang anak saya dari Las Vegas, bisa ikut belajar. Ya, really kami tetap bersama-sama kalian dalam masa yang sulit, masa yang sedih. Ya, jangan takut, Papa di surga nggak akan tinggalkan kalian. Nah, ketika hari keempat, bayi-bayi ini sudah dibawa lagi rute yang sama. Kenapa nggak ada kegelisahan? Kenapa di wajah mereka ada kecerahan? Karena mereka sudah hafal. Oh, sudah berapa hari ini aku lewat sini. Saudara, luar biasa. Maka itu setelah kurang lebih seminggu dibuat rute yang sama, maka mereka mulai senyum-senyum. Nggak asing lagi tempat ini. Kemarin-kemarin aku sudah lewat sini. Tapi begitu minggu depannya diubah arahnya, mereka panik lagi. Mana yang merah, mana yang putih, mana yang biru. Loh, mana? Loh, kenapa ini berubah lagi warnanya? Nah, di situ bayi-bayi itu gelisah. Aku dibawa kemana ini? Kenapa ini daerah baru? Mana yang kemarin aku lihat? Saudara bayangkan.
Tapi begitu hari ketiga, rute yang baru dilewati selama 3 hari. Betul Yudi, Papa juga waktu menemukan penemuan ini, Papa menangis. Ini ada anak saya komen, dari Sampit ya kamu Yudi ya. Saudara bayangkan, jangan anggap remeh bayi-bayi. Mereka merekam semua lewat mata mereka, lewat telinga mereka, lewat pikiran mereka, lewat hati mereka. Yang kita Kapuas maaf nak, yang kita lakukan, yang kita katakan, yang kita nyanyikan, yang kita ucapkan. Bayi-bayi itu merekam semua. Ini yang kita harus tahu. Jangan remehkan bayi-bayi. Bayangkan, sampai umur 1 tahun pun anak-anak itu nggak berdaya. Saya ulangi, sampai umur 1 tahun pun anak-anak itu tidak berdaya. Mereka nggak bisa melawan, mereka nggak bisa memilih, mereka nggak bisa. Ayo, kita renungkan firman ini supaya tidak ada seorang pun di antara kita menganggap remeh. Nah, maka itu kenapa tema kita hari ini, hidup ini harus wajib dipulihkan. Ya, setiap hari dalam hidup kita. Setiap hari ada pemulihan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak akan pernah bisa menolak waktu kita masih bayi-bayi. Itu sebabnya kita harus belajar. Hampir tiap hari Tuhan itu mau memulihkan, menyembuhkan kita. Tuhan mau, ya. Maka itu kita harus sabar dulu dalam hidup ini, ya. Untuk kita menyadari bahwa jangan kita mau terluka dan jangan mau dilukai. Siap ya untuk itu. Maka itu Papa di surga luar biasa dalam hidup ini, menjaga kita, menolong kita. Nah, sambil mendengar ini, maafkan saya, siapapun juga kita, maaf, usia berapapun kita, kalau ada di antara kita sedang terluka, ya, ini ada komen dari Salatiga. Kami sebagai anak-anak merasakan dengan hal itu. Kami membutuhkan orang tua yang memulihkan hati kami sebagai anak-anak. Betul, Yunus. Ayo semua kita belajar untuk itu. Nah, Papa di surga selalu punya kesempatan untuk kita dipulihkan. Nah, masalahnya sekarang kita mau atau tidak untuk dipulihkan. Saya ulangi, masalahnya kita mau atau tidak untuk dipulihkan. Nah, ini masalahnya. Maaf, saya beri tanda-tanda dulu, ciri-ciri dulu. Siapa yang perlu dipulihkan? Siapa yang perlu pemulihan? 1. Orang yang suka mimpi buruk, susah tidur. Ya, saya ulangi, orang yang suka mimpi buruk atau susah tidur, ya, harus mengalami pemulihan itu. 2.
orang yang susah mengampuni. Nggak ada sulit. Kalau mau, pasti Tuhan tolong. Kalau saudara berkata, aku kok sulit, maaf, karena saudara tidak mau dipulihkan. Serius. Nah, yang mendengar kebenaran ini, saudara rindu, tapi kok tidak bisa? Jawabannya bukan tidak mau, bukan sulit dan tidak bisa. Jawabannya karena saudara nggak mau, masih mempertahankan sakit hati itu. Nah, dalam pengalaman saya hidup, ternyata setan mengganggu orang-orang yang nggak mau dipulihkan. Maaf ya, saya harus ngomong langsung. Setan tidak mau melihat jiwa orang itu dipulihkan. Kenapa? Karena setan ingin tetap menyakiti orang itu. Nah, bentuk apa? Dengar baik-baik yang berkata, aku kok sulit ya dipulihkan. Aku kok sulit mengampuni. Dengar baik-baik. Saudara yang tidak mau dipulihkan, bukan tidak bisa, bukan sulit. Maaf. Ujungnya adalah kalimat ini. Tunggu dia mati dulu. Itu loh kejahatan yang luar biasa. Tolong perhatikan. Kalau saudara nggak mau mengampuni, nggak mau dipulihkan oleh kasih Bapa, dan saudara menunggu orang itu mati dulu, itu kejahatan yang paling jahat. Orang itu sombong, mau balas dendam, nggak terima, lalu berkata, kok enak, dia menyusahkan aku, kok enak. Maka itu pengajaran tertinggi dari Tuhan Yesus adalah mengampuni. Dan setan paling benci pengampunan. Paling benci. Karena setan itu pendendam, catat itu. Ya, yang pertama susah tidur, mimpi buruk. Yang kedua sulit mengampuni, dendamnya besar, itu harus dipulihkan. Yang ketiga, selalu terbawa ke masa lalu. Ya, selalu terbawa ingat yang dulu. Jadi kalau ada di antara kita, kalau bicara ingat dulu ya, aduh seandainya pacarku nggak mati, seandainya pabriknya papaku nggak kebakar, seandainya nggak ada perampokan, seandainya. Nah, orang itu harus dipulihkan. Nah, inilah 3 hal besar. Kalau saudara bertanya, siapa yang harus dipulihkan? Ada komen. Kalau sampai ada seseorang yang bilang, aku ini ya begini, tidak bisa, ya sudah. Anggap saja sebagai orang sakit. Yang berkata demikian berarti bisa dikatakan sombong. Betul. Karena dia nggak mau berubah. Dia memaafkan dirinya sendiri. Nah, nggak bisa kita hidup seperti itu, nggak bisa. Maka itu hari ini kita harus mengalami perubahan dalam hidup kita. Jadi saudara, ya ada komen lagi. Jadi bisa dipulihkan atau tidak, itu berarti dari diri sendiri. Betul. Jadi mujizat tidak bisa memulihkan, tidak bisa. Untuk pemulihan hidup itu bukan perlu mujizat, itu keputusan kita. Maka itu kalau saudara sedang dikuasai kemarahan dan dendam, nggak bisa berdoa, Tuhan tolong saya Tuhan, supaya saya lepas dari dendam ini. Nggak bisa. Tuhan nggak akan dengar. Ya, maka itu hari ini ambil keputusan, Papa saya mau dipulihkan. Sarbin, gampang. Sambil mendengar ini nak, ngomong kepada Papa, Papa aku mau mengampuni orang-orang yang menghancurkan hidupku. Aku mau melihat ke depan sekarang ini. Ayo. Dari Pontianak, betul. Ayo pengajaran ini kita bagikan kepada banyak orang. Kepada banyak orang. Karena ini yang membuat Tuhan Yesus nggak bisa datang. Oke. Kisah Rasul 3:21. Ngeri loh saudara. Kalau kita tidak mengalami pemulihan,
Wih, ada yang tanya lagi. Kalau belum pulih terus mati gimana? Iya, masih membawa dosa. Lah ngapain toh? Kok milih tunggu mati dulu? Ya sekarang ini loh. Maaf ya, yang tanya ini saya harus tegas. Ya sekarang ini dipulihkan, ngapain tunggu mati? Ini loh sombong. Orang yang tidak mau dipulihkan itu sombong dan jahat. Karena ingin balas dendam kepada orang yang menyakitinya dan yang menghancurkannya. Bertobat ya hari ini. Jangan tunggu mati dulu, ngeri itu. Ya udah sudah tahu kok pakai tanya. Nasibnya ngeri dalam kekekalan. Gampang kok ngampuni, senyum aja. Terima kasih Tuhan, aku disakiti, aku dilukai. Karena Yesus pun sudah ngalami itu. Oke, supaya yang bertanya ini jadi lega, dengarkan semuanya. Maaf. Tuhan Yesus. Nah ini salah satu cara. Kiranya cara ini menolong semua kita. Maaf ya, begini caranya ya. Roh Kudus urapi saya supaya saya nggak salah ngomong dalam nama Yesus. Sesakit-sakitnya hati kita, sehancur-hancurnya nama baik kita. Dengar, saya ulangi, sesakit-sakitnya hati kita karena perbuatan orang-orang tertentu. Sehancur-hancurnya nama baik kita, dihina, difitnah, diinjak-injak. Udahlah pokoknya jelek. Serugi-ruginya harta benda kita ditipu, dihabisi. Terserah, saudara mau cari apa lagi. Saya mau katakan, yang dialami Tuhan Yesus dengan yang saudara alami, maaf, mana lebih berat? Saya percaya gak ada yang berani ngomong, oh Pak Daniel, yang saya alami lebih berat dari Tuhan Yesus. Pret, awas ngomong begitu kamu, sombong betul. Saudara bisa lebih hebat dari Yesus ngalami penderitaan. Maaf saya berkata, bertobat. Nah ini salah satu penyebab kenapa ada orang gak mau dipulihkan. Karena dia merasa yang dialami lebih menyakitkan daripada yang dialami Tuhan Yesus. Iya betul, pemulihan itu pilihan, mau atau tidak, bukan bisa atau tidak. Serius, jangan sombong lah saudara. Jadi ini salah satu cara untuk saudara bisa dipulihkan. Yang semenderita-menderitanya aku, sehancur-hancurnya aku, Yesus Tuhanku tetap lebih sadis yang dialami, lebih hancur. Nah kalau saudara bisa mempercayai itu, jadilah pemenang. Dan pemulihan siap jadi milik saudara. Jangan ngelawan ya, dan jangan balas dendam. Jadi intinya orang yang gak mau dipulihkan, itu kalimatnya gini, tunggu ya Tuhan, aku balas dendam dulu. Setelah itu baru aku bertobat. Ngawur aja. Siapa tahu ketika balas dendam sedang berlangsung, saudara mati. Ngeri sekali. Iya, jangan keras hati, jangan mokong. Ini ada yang ngomong. Jangan. Oke, Kisah Rasul 3:21. Nah ini salah satu penyebab kenapa Yesus gak datang-datang. Ya. Maka itu saya katakan dari awal tadi, setiap hari saudara, kita ini bisa ngalami tersakiti, disakiti, menyakiti. Karena tiap hari. Puji Tuhan dari Salatiga kampung ya. Ayo kita baca Kisah Rasul 3:21. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Lihat, sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. TSI-nya, saya langsung aja TSI ya. Ini sungguh-sungguh dahsyat saudara, hebat sekali Tuhan kita bisa seperti itu. Kristus itu harus, tetapi Yesus harus ya tinggal di surga sampai tiba waktu pemulihan
Dari berapa hal? Dari segala sesuatu. Saudara bayangkan. Ini yang harus kita hadapi, yang kita harus alami dalam kehidupan ini. Sehingga kasih Tuhan itu bisa nyata dalam hidup kita. Keren ya kalau saudara mau mempercayai itu. Nah, karena itu tidak ada hal lain. Ya, saya ulangi. Karena itu tidak ada hal lain yang menghalangi pemulihan kalau saudara dan saya mau dipulihkan. Oke? Sekarang kita bahas dulu ayat ini. Saudara perhatikan kata harus. Ya, kata harus. Ya. Mengapa setan tidak pernah menghalangi orang beribadah? Catat ya. Kenapa setan nggak menghalangi orang beribadah? Lihat selama pandemi 2020-2021, woi, habis-habisan tuh. Ibadah nggak bisa. Ya, semua agama nggak cuma kita. Tapi orang tetap beribadah via online. Doa puasa bisa dilakukan. Kelompok-kelompok baca Alkitab, ada. Sekolah-sekolah teologi ada. Setan nggak ngalangi. Doa pagi, doa malam, pelayanan sana, pelayanan sini, setan nggak ngalangi. Tapi tolong perhatikan Kisah Rasul 3:21 ini. Satu yang setan halangi, pemulihan segala sesuatu. Kenapa? Pemulihan segala sesuatu itu harus terjadi. Karena kalau pemulihan segala sesuatu tidak terjadi, ini loh yang ngeri kata harus. Kristus itu harus tinggal di surga. Tolong, yang sampai hari ini masih ada yang bertanya, kenapa Tuhan sendiri nggak tahu kapan dia datang? Kenapa? Dengar, karena dia sendiri nggak tahu kapan datangnya. Loh kenapa? Kan dia Tuhan, masa dia nggak tahu? Ya karena ayat ini. Tuhan Yesus itu datang bukan ditentukan oleh tanggal berapa, bulan berapa, tahun apa. Tidak. Menurut Kisah Rasul 3:21, Yesus itu datang hanya karena satu hal. Menurut ayat ini saja ya. Ada berapa yang lain kita nggak sempat. Saya ulangi, Yesus itu datang ke bumi, balik lagi seperti janjinya waktu dia pertama kali naik. Dia itu datang kembali seperti janjinya. Kalau gereja sudah selesai melaksanakan pemulihan segala sesuatu, maka itu saya baca lagi. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Ngerti enggak? Maka itu kenapa pemulihan itu paling dibenci oleh iblis. Sebab iblis tahu kalau enggak ada pemulihan, Tuhan Yesus enggak datang. Lalu apa jadinya kalau dia enggak balik, enggak datang? Ngeri saudara. Hasilnya setan makin merajalela. Kita lihat 2 Tesalonika 2 ayat 9. Ini loh. Maka itu kalau pemulihan tidak dikerjakan, Yesus nggak datang-datang. Kalau Tuhan Yesus nggak datang-datang, setannya makin merajalela. Ngeri sekali. Lihat. Oh, ayat 8. Ayat 8 kalau gitu, maaf saya salah. Oke, nggak apa-apa. Ayat 9, tunggu. Kedatangan si pendurhaka, ini bukan nanti Kristus, setan yang bekerja. Adalah pekerjaan. Oh, nggak apa-apa 9 dulu. Oke ya. Ya sudah 8 dulu baru 9 nanti ya. Oke. Filipus tolong ya. Ya udah. Kedatangan si pendurhaka itu, ini bukan nanti Kristus. Loh. Ya udah. Oke, 8 dulu ya, maaf. Ya karena delay ini ya suaranya.
pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya. Dan ini yang dahsyat, dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Ngerti saudara? TSI-nya, coba TSI-nya, ayat 9. TSI. Lihat ini. Baru pada saat itulah raja itu akan bekerja dengan nyata. Ya, raja ini raja setan, saudara. Sesudah itu Yahweh akan menghancurkan dia pada saat turun dari surga dengan penuh kemuliaan. Dan segera membinasakan dia dengan perkataannya saja. Nah, segera turun itu. Saudara perhatikan, memakai dua kata kerja, membunuh dan membinasakan. Kembali ke terjemahan baru Filipus. Membunuh dan membinasakan. Membinasakan ini. Melenyapkan. Terjemahan baru Filipus. Terjemahan baru. Wah, ini ngeri sekali. Ya. Memusnahkannya. Nah, saudara, mana yang lebih total? Jelas memusnahkannya. Jadi, kalau Tuhan Yesus tidak datang-datang, maka si pendurhaka itu, setan itu tidak akan bisa dimusnahkan dari muka bumi. Nah, apa pekerjaan si pendurhaka? Ayat 9. Ini pekerjaannya ngeri sekali. Ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu, lihat ini, adalah pekerjaan iblis. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu sudah terjadi. Nah, sekarang saudara sadar ya, bahwa kalau Yesus nggak datang-datang, setan itu makin kurang ajar, saudara. Kalau Yesus nggak datang-datang, si pendurhaka itu makin merajalela. Kalau Yesus nggak datang-datang, aduh. Ini hari apa? Awal minggu ini, saudara, dunia digegerkan oleh satu negara bagian di Amerika melegalkan hukum pernikahan kakak adik kandung. Gila nggak dunia ini? Ya ampun. Salah satu negara bagian Amerika itu melegalkan, mengesahkan kakak adik kandung boleh menikah kalau saling mencintai. Lalu alasannya pakai Alkitab lagi. Loh, kan anak-anaknya Adam dan Hawa juga saling menikah kakak adik kandung. Kurang ajar betul. Belum lagi kejahatan-kejahatan lain yang sedang merajalela ini. Maka itu kedatangan Tuhan Yesus tidak ditentukan oleh siapa-siapa, tapi oleh saudara dan saya. Satu, mau dipulihkan atau tidak. Dua, setelah kita mengalami pemulihan, kita mau memulihkan orang lain atau tidak. Saudara, maaf saya cerita untuk kemuliaannya. Maka itu sampai hari ini saya tuh gak sibuk dengan beli alat musik, sibuk bangun gedung gereja, sibuk beli sound system. Maaf, walaupun itu perlu, tapi jangan itu dijadikan yang pertama. Mengapa selama saudara kenal saya ini, bagi yang kenal saya sudah bertahun-tahun, sibuk saya itu cuma ngurus orang supaya dipulihkan, Ya karena saya tahu firman ini. Maaf saya berkata, kalau semua orang sudah dipulihkan, penjara kosong, penjara akan diubah jadi hotel. Gedung-gedung pengadilan tutup, akan diubah jadi mall. Serius. Karena manusia belum dipulihkan, maka itu polisi capek.
capek ngejari penjahat, nangkepin penjahat. Narkoba laku keras. Perjudian, kemabukan, free sex, dan sejenisnya. Saudara, luar biasa ngerinya, kurang ajarnya si setan itu. Ayo hari ini kita harus tahu soal pemulihan ini dari masa lalu kita. Saya ulangi ya, kalau Tuhan Yesus gak datang-datang, setan makin kurang ajar dan merajalela, membunuh, merusak orang seenaknya. Ayo saudara, kita melihat fakta ini. Maka itu, maaf, anak-anak saya warga binaan, dimanapun kalian berada nak, hari ini Papa mewakili orang tua kalian. Papa minta maaf. Papa tahu salah satu penyebab kalian ada di penjara sekarang, maafkan. Salah satu penyebab kenapa Papa kalian ada di tempat yang gak kalian sukai itu, salah satu karena kelakuan kami, papa mamamu waktu kalian masih kecil, masih remaja dulu. Tapi hari ini Papa bicara pada kalian, maafkan kami nak, maafkan. Kami yang menjerumuskan kalian ada di situ hari ini, maafkan. Ayo terima pengampunan siapapun kita, dan ayo kita mengampuni siapa saja yang melupai kita. Ya, ada pertanyaan, betul. Apakah pemulihan itu juga perlu dengan hubungan dengan sesama, dengan berkomunitas? Betul. Karena kalau kita berkomunitas, punya fellowship, punya persaudaraan, itu akan menolong kita saling menyembuhkan dan saling disembuhkan. Betul sekali. Justru orang yang sudah dipulihkan, orang itu gampang bersekutu, berkomunitas, bersosialisasi dengan siapa saja. Kalau begitu saya tambah yang keempat. Terima kasih Filipus untuk tambahin yang keempat ya. Yang perlu pemulihan adalah nomor 4. Kalau saudara nggak punya teman, itu perlu pemulihan. Aneh, orang hidup kok nggak punya teman. Monyet aja punya teman. Maaf saya. Masa orang nggak punya teman? Nggak lucu. Ayo kita berubah hari ini. Jadi yang perlu dipulihkan ada 4 ciri besar. 1, susah tidur, ya, mimpi buruk, sulit mengampuni, ya. Kalau ngomong yang dulu. Nah yang keempat ini nggak punya teman, harus ngalami pemulihan. Pemulihannya nggak perlu ke psikolog, bayar mahal nanti. Duduk aja sendiri dengan Papa. Papa, saya mengampuni orang-orang yang melukai saya mengampuni yang merusak saya. Bahkan kalau ada di antara kita yang saudara pernah diperkosa, maaf. Ayo berubah mulai hari ini. Berapa hari lalu lagi viral di sosial. Oh iya betul, ini Pak Jeki Misa, itu sarjana S2 psikolog, siap itu. Viral berapa hari yang lalu. Tolong ya, saya juga lupa itu ada di WA yang mana. Saudara, ada seorang suami baru menguburkan istrinya yang dinikahi selama 15 tahun. Nah, suami ini sayang dia. Hidup keluarga mereka harmonis. Tapi terakhir si istri kena penyakit kanker dan akhirnya meninggal. Nah, waktu masih hidup istrinya bilang, aku punya ya tempat rahasia. Kamu hanya boleh buka setelah pemakamanku.
Suaminya, kamu tuh kok aneh-aneh sih? Sudahlah, pokoknya kamu hanya boleh buka setelah pemakaman. Lah suami coba pikir istrinya guyonan. Setelah pemakamannya hari ini, besok dia cari tempat rahasia itu ketemu. Saudara, ternyata ada buku harian yang dia tulis. Waktu saya baca itu, saya nggak bisa bicara apa-apa. Loh, kok Pak Barnabas baru gabung lagi, padahal Pak Barnabas yang milih tema ini. Ternyata 14 Mei 98 dia diperkosa oleh 5 pria waktu kerusuhan Mei Jakarta. Waktu itu orang tuanya di Amerika menghadiri wisuda kakaknya. Nah, saudara, dia menyimpan sakit hati, kekecewaan karena diperkosa oleh 5 orang. Hartanya dihabiskan. Ini orang Tionghoa. Dalam tulisan itu seistri berkata, tapi aku berterima kasih. Tuhan berikan aku seorang suami sebaik engkau. Kalau aku salah menikah, mungkin aku lebih hancur. Walaupun aku tahu hidupku ini mulai akan pendek, tapi aku cukup merasakan kasih sayang. Aduh saudara, waktu saya baca itu, tolong ya kalau ada yang sempat menemukan, saya akan cari lagi. Kira-kira 3 hari yang lalu, saya kaget juga dapat itu. Nah ini loh, kalau sudah dipulihkan, hidup ini luar biasa. Maka kita ayo semua kita hari-hari ini bergerak dalam pemulihan. Maka itu, orang yang belum dipulihkan, itu nggak akan betah tinggal di komunitas. Oh, tahu ya Sarbin ya, Francisca. Ada nama Tionghoanya juga. Makasih Sarbin. Kau bisa tolong viralkan di grup ya, supaya kita baca kisah pilu itu. Maaf, orang yang belum dipulihkan, ketika pernah gabung di satu komunitas, dia pasti mental. Dan waktu dia mental keluar, alasannya banyak sekali. Biarkan dulu, supaya dia selesai dengan dirinya sendiri. Baru dia bisa dipulihkan. Saudara, maka itu jangan biarkan setan terus merajalela seperti ini. Yang rekaman audio, ya, siap juga. Ayo semua kita jadi agen-agen pemulihan. Tetapi caranya kita dipulihkan lebih dulu. Saudara, dalam hidup ini indah. Sungguh, bagian terakhir ini saya mau meyakinkan, menegaskan. Mengalami pemulihan itu mudah. Mudah. Maaf ya, saya pakai ilustrasi jorok. Karena ini gampang diingat. Dipulihkan itu semudah orang kentut. Maaf. Ya, dipulihkan itu semudah orang bersin. Maaf. Dipulihkan itu semudah orang ngupil. Buang kotoran hidung, maaf. Semudah itu. Asal kita mau. Maaf ya. Memang untuk lepaskan kentut itu ada aturannya. Maaf. Ya. Tahu-tahu aturannya, saya nggak perlu jelaskan, ngerti sendiri. Tapi begitu sudah kita mau buang kan gampang. Maaf, nggak ada orang, ini yang umum ya, nggak ada orang mau kentut itu berjuang dulu, nggak ada, kecuali ada penyakit nggak bisa kentut, maaf, ya, jadi nggak perlu perjuangan, maaf, orang kentut, orang ngupil, orang bersin, itu nggak perlu ada perjuangan yang berat, sederhana, ya lepaskan saja. Nah seperti itu, kalau saudara mau dipulihkan, datang aja kepada papa ini aku.
Aku mengampuni orang-orang jahat itu. Aku mengampuni mereka yang merusak hidupku. Aku mengampuni mereka yang merugikan aku, membuat aku bangkrut. Aku ampuni Papa. Terima kasih karena aku sudah diampuni oleh Papa. Itu saja pemulihan. Tidak susah. Ada komen dari Surabaya, dunia makin mengerikan, setan merajalela. Sebab itu kita harus segera dipulihkan untuk memulihkan orang lain juga supaya Yesus segera datang. Dari Tulungagung, mari kita dengan rendah hati siap dipulihkan dulu supaya kita bisa dipulihkan untuk memulihkan. Amin. Nah, ada yang komen, ya, setelah mengampuni itu ada rasa lega sekali. Betul, lepaskan, nggak susah. Saya harap semua anak-anak saya, semua saudara yang sudah bertahun-tahun pengen dipulihkan tapi nggak, hari ini ngomong, Papa, ini aku. Ingat loh, semudah orang lepaskan kentut, semudah orang ngupil, buang kotoran hidung, semudah orang bersin. Seperti itu pemulihan. Karena Papa sudah siapkan semuanya. Kita tinggal menerima. Waduh, lega. Setan kau dengar. Hari ini semua kami yang kau cengkeram dengan kemarahan, kebencian, dendam, sakit hati, lepaskan dalam nama Yesus. Kami nggak mau lagi jadi budak. Kami nggak mau lagi jadi membermu setan. Kami nggak mau jadi milikmu lagi setan. Kami mau bebas dalam nama Yesus. Terima kasih Papa. Sesederhana itu mengampuni itu saudara. Nggak ada yang sulit. Betul nak, ini anak saya, tetelestai, artinya sudah selesai. Betul, sudah selesai. Puji Tuhan. Ada yang berkata terima kasih Tuhan. Terus emotikonnya nangis. Betul, sudah selesai. Ya Citora, makan nih. Ayo kapan kamu balik ke Nabire? Miko, sudah selesai. Kamu akan jadi jawaban buat rekan-rekanmu. Waktu Miko ikut belajar ini, masalahmu di kantor pasti selesai diatasi. Semua itu orang perlu pemulihan dalam hidup ini. Ya, ada yang komen, saya trauma, dilukai oleh suami dan ayah kandung dan papa mertua. Nah ini, seorang wanita dilukai 3 pria. Papa kandung, suami dan papa mertua. Ngeri. Tapi hari ini, setelah dengar firman ini ya, saya belum kenal siapa saudara yang nulis ini. Terimalah pengampunan. Walaupun berat. Berkati suamimu. Berkati papa kandungmu. Berkati papa mertuamu. Pasti boleh. Legakan. Udah. Oke, gini aja. Supaya saudara yakin. Tapi jangan sampai gunakan ayat ini untuk balas dendam. Betul Senta. Sudah lama papa gak lihat kamu muncul. Ya, sudah selesai. Betul. Oke. Kita buka Roma 12 ayat yang ke-21. Mudah-mudahan nggak salah. Ya, yang masih sulit saya tambahkan ayat. Setelah tadi, maaf, dipulihkan itu semudah orang buang kentut, semudah orang bersin, semudah orang ngupil, maaf. Ini kisah Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan. Jadi kalau kita dijahatin orang, jangan mau dikalahkan. Tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Apa hukumnya? Ayat 18. Ya, lihat ini ayat 18. Jadi tergantung kita semua. Supaya kita nggak kalah oleh kejahatan. Tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ayat 18. Ya. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Jadi tergantung kita, bukan tetangga kita, bukan orang lain. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung pada saudara dan saya, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Nah ini caranya saudara dan saya bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Ayo berdamai. Nggak usah diurus masalah sakit hati itu. Oke. Ayat 19. Ayat 19. Lihat. Ini janji
apa yang luar biasa untuk kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Jangan. Ya. Tetapi berilah tempat kepada murka Tuhan. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Firman Yahweh. Ini yang hebat. Jadi tadi yang dilukai papa kandung, dilukai suami, dilukai papa mertua. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Supaya saudara mengalami pemulihan yang luar biasa. Biarkan papa yang urus itu. Tapi saya pesan, jangan minta gini, papa kalau boleh, waktu papa balaskan dendam saya ke orang itu, izinkan saya lihat. Awas ngomong begitu ya, awas. Jangan, biarkan urusan papa. Ya, janji ya. Kalau saudara-saudara percaya Roma 12 ayat 19. Jangan minta papa untuk menunjukkan bagaimana cara dia balas. Enggak. Biarkan urusan Tuhan. Nah, hidup jadi lega. Betul ya, hidup jadi enak. Ada yang tanya, apakah doa-doa dan berkat pengampunan kita untuk seseorang supaya dipulihkan, Tuhan akan pulihkan dia? Betul. Nah, ini pertanyaan bagus. Apakah doa-doa dan berkat pengampunan kita untuk seseorang supaya dipulihkan, Tuhan akan pulihkan dia? Betul. Kita lihat ayatnya. Yohanes 20 ayat 23. Terima kasih saya diingatkan ya dengan pertanyaan ini. Yohanes 20 ayat 23. Terima kasih ya. Ibu siapa ini saya baru tahu. Ya, supaya hidup tenang, betul Banjarmasin. Ngapain? Ya, Yohanes 20 23. Sudah? Oh, belum. Ya. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Jadi kalau saudara mendoakan musuh saudara, memberkati dan mohon pengampunan, maka musuh saudara juga diampuni oleh Tuhan. Tapi jangan jawab, lah kok enak, kok dia yang diampuni, katanya dihukum. Nah itu berarti masih dendam. Maaf ya, jangan begitu. Oh, ini Bu Epi, Neng Epi dari Sydney. Kumaha Neng? Iya, terima kasih. Jadi saudara, kalau kita mau percaya firman ini, maka kita bisa memberkati orang, memulihkan hidup orang. Maka itu saya tambahkan, nggak usah dibuka ya, Filipus, Matius 6 ayat 14-15. Jikalau kita mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni saudaramu bersalah pada kamu, maka kamu pun gak diampuni. Ngeri sekali. Mari masih kembali ke Yohanes 20-23. Lihat ini ujungnya saudara. Ujungnya mengerikan sekali. Yohanes 20-23. Ya, kita lihat ujungnya. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ngeri. Maka itu kalau saudara tidak mengampuni, orang itu pun gak diampuni, dan saudara juga pasti gak ikut diampuni. Jadi nyambung-nyambung terus. Ya, kiranya firman ini menolong kita semua. Maka itu saya katakan lagi, setan gak melarang orang ibadah, doa puasa, doa pagi, ikut pelajaran Alkitab, ikut kelompok baca Alkitab. Setan gak pernah pusing. Sekolah teologi tetap ada, ya. Tapi yang setan tidak suka adalah kalau saudara tidak mau dipulihkan. Karena kalau kita tidak mau dipulihkan, berarti kita tidak bisa memulihkan orang lain. Nah, kalau orang lain gak bisa kita pulihkan, Yesus gak datang. Ngeri sekali dari Lampung. Tuhan sudah menetapkan hukum tabur tuai. Taburlah terus yang Tuhan inginkan.
semua akan kembali kepada kita. Betul sekali. Indah ya firman Tuhan ini. Wah, kalau semua kita dipulihkan hari ini, anak-anak saya, anak-anak yang di semua warga binaan, ayo pulih. Kalian dipulihkan, semua kita dipulihkan. Gampang, itu seperti maaf buang kentut, seperti bersin, seperti maaf ngupil. Gak susah, asal mau saja. Maka Papa akan bekerja luar biasa dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maka kalau semua kita dipulihkan, kita jadi agen pemulihan, maka surga turun ke bumi. Dan bumi jadi seperti surga. Gak ada penjara lagi, gak ada pengadilan lagi. Semuanya selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nikmati pemulihan yang luar biasa dan gratis dari Papa di surga. Jangan lupa, gratis. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.